Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Juniasara dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Untuk itu, mari kita simak berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu benchmarking. Benchmarking merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Benchmarking bisa juga disebut sebagai perbandingan yang dijadikan tolak ukur atau patokan. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis benchmarking. Adapun jenis-jenis dari benchmarking yaitu yang pertama, strategic benchmarking, yakni benchmarking yang mengamati bagaimana orang atau organisasi lain mengungguli persaingannya. Yang kedua, proses benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja. Yang ketiga, fungsional benchmarking, yaitu benchmarking yang melakukan perbandingan pada fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional tersebut. Yang keempat, performance benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan kinerja pada produk atau jasa. Yang kelima, produk benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan produk pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan produknya. Dan yang terakhir, financial benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saingnya. Selanjutnya, apa manfaat benchmarking bagi perusahaan? Adapun manfaat dari benchmarking sendiri bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Selanjutnya, syarat-syarat perusahaan yang melakukan benchmarking. Yang pertama yaitu kemauan dan komitmen. Dan yang kedua, keterkaitan tujuan strategi. Dan selanjutnya, tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Kemudian yang keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap proses produk dan jasa yang ada. Kemudian kita akan masuk pada apa kelebihan dan kekurangan dari benchmarking itu sendiri. Yang pertama kita bahas yaitu kelebihan daripada benchmarking. Adapun kelebihan dari benchmarking adalah memperbaiki proses kritis yang ada dalam bisnis, kemudian memantapkan tujuan yang berorientasi pada pelanggan, selanjutnya menumbuhkan antusias staf dengan melihat yang terbaik, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang baru yang terkadang muncul setelah membandingkan, selanjutnya menjadi lebih berdaya saing, dan yang terakhir memperpendek siklus perbaikan proses bisnis dengan percepatan pembelajaran. Selanjutnya, adapun kekurangan
daripada benchmarking itu sendiri adalah dari benchmarking, yakni proses identifikasi dan transfer praktik bisnis cenderung memakan waktu atau time consuming. Maka kendala terutama dalam melakukan benchmarking adalah kurangnya motivasi untuk mengadopsi praktik bisnis, kurangnya informasi yang memadai mengenai cara adaptasi dan penggunaannya secara efektif, dan kurangnya kapasitas sumber daya maupun keterampilan dalam penyerapan praktik bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.